Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Bayandika Rahab, NIM 2004300026, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh, dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Devi Andriani, SP MSI. Sebelumnya, mari bantu subscribe, like, dan juga komen. Apa itu tarif? Tarif adalah pungutan biaya masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dikonsumsi habis dalam negeri. Ada beberapa bentuk biaya masuk, yaitu yang pertama pembebasan biaya masuk tarif rendah dari 0% sampai 5% untuk kebutuhan pokok dan juga vital, seperti beras, mesin-mesin, dan juga alutsista untuk militer. Yang kedua ada tarif sedang dari 6% sampai 20% dikenakan untuk barang-barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri. Tarif tinggi di atas 20% untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Apa dampak keuntungan yang didapat dari kebijakan tarif impor, yaitu menguntungkan pemerintah di negara pengimpor, mampu menciptakan persaingan yang lebih adil dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam perdagangan internasional. Kelemahan dari tarif impor yaitu pihak konsumen akan menanggung harga yang lebih tinggi, memunculkan kerugian bobot mati atau deadweight loss, dan pihak tidak beroperasi secara maksimal. Sistem tarif biasa dikenal dengan tarif berganda atau double count tarif, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Efek tarif terbagi menjadi beberapa efek, yaitu yang pertama terjadinya kenaikan harga, terjadinya penurunan konsumsi dalam negeri, kenaikan produksi dalam negeri, pemerintah mendapatkan pendapatan dalam bentuk biaya masuk, redistribusi pendapatan atau subsidi konsumen kepada produsen, dan penurunan impor. Penerapan tarif impor terhadap satu produk di negara pengimpor akan menyebabkan kenaikan harga produk, penurunan konsumsi, peningkatan produksi domestik, penurunan volume impor, dan penerimaan pemerintah melalui tarif atau biaya masuk. Sedangkan untuk negara pengekspor akan menyebabkan penurunan harga sehingga volume ekspor berkurang. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan ini adalah jika jumlah barang di pasar turun, maka harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan dibarengi dengan impor barang turun. Jenis-jenis kuota impor yaitu yang pertama kuota tarif, kuota impor unilateral, kuota bilateral, kuota impor mixing, dan lisensi impor. Subsidi adalah kebijakan dari pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi dalam negeri. Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman dengan bunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, dan juga iklan di negara lain didanai oleh pemerintah. Dumping adalah istilah dalam perdagangan internasional yang dimana ketika suatu negara atau perusahaan mengekspor produk dengan harga yang lebih rendah di pasar impor luar negeri daripada harga di pasar domestik negara tersebut. Politik dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual lebih rendah daripada harga normal. Jenis-jenis dumping menurut buku Pemasaran Global, Internasionalisasi dan Internetisasi karya Gregorius Chandra. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama dumping sporadis, yaitu praktik untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas dengan menjual kelebihan kapasitas tersebut dengan harga yang lebih murah. Yang kedua dumping predatoris, yaitu praktik yang dilakukan dengan tujuan mematikan industri pesaing dengan kerugian ditanggung oleh perusahaannya sendiri. Setelah pesaing berguguran, maka mereka akan menaikkan harga secara perlahan. Yang ketiga dumping persisten, yaitu praktik yang dilakukan dengan menjual harga lebih rendah secara konsisten. Retaliasi adalah suatu tindakan sebuah negara untuk menangguhkan konsesi atau kemudahan yang telah diberikan kepada negara lain dan mereka telah menikmatinya, sebagai balasan atas kebijakan perdagangan dari negara lain tersebut yang merugikan kepentingan perdagangannya. Retaliasi dilakukan untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan. Mungkin sekian dari hasil video pembelajaran saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.